Kompas Bisnis hadir untuk Anda bersama saya Asri Gunawan. Saudara, hari ini kita akan membahas isyarat beda arah utang negara di internal Prabowo Subianto. Hashim Joyo Hadikusumo, adik kandung Presiden terpilih Prabowo Subianto ini bilang pemerintahan Prabowo akan mencapai target 50% utang terhadap PDB secara bertahap. Penambahannya 2 poin persentase setiap tahun selama 5 tahun. Berbeda dengan anggota bidang keuangan tim gugus tugas sinkronisasi pemerintahan Thomas Jiwandono yang sebelumnya ini bilang tidak mungkin rasio utang negara ini sampai 50%. Beda arah utang negara di dalam lingkaran Presiden terpilih Prabowo Subianto ini kita bisa lihat bersama. Dan kita akan lihat data pertama, saudara. Terbit pada 11 Juli 2024 dalam wawancara Financial Times di Inggris, Hashim ini bilang gagasannya adalah meningkatkan pendapatan dan meningkatkan level utang. Saya sudah bicara dengan Bank Dunia dan mereka berpendapat bahwa 50% rasio utang terhadap PDB adalah bijak. Kami tidak ingin meningkatkan level utang tanpa peningkatan penerimaan. Hashim ini adalah salah satu penasihat terdekat Prabowo dan diyakini ini akan memainkan peran penting saat Prabowo resmi menjabat sebagai presiden di bulan Oktober nanti. Nah saudara, sebenarnya ada disclaimer yang harus ditepati dan juga dikawal oleh publik, yaitu tidak akan menaikkan utang tanpa ada peningkatan penerimaan negara. Masalahnya, penerimaan negara sebesar apa sih yang bisa mengimbangi rasio utang sampai 50%? Nah, penerimaan ini berasal dari sumber pertumbuhan baru yang mana juga? Apa parameter yang logis? Apa parameter logisnya? Ini bahwa kenaikan utang tidak berbahaya bagi kesehatan APBN. Nah, nanti kita akan gali lagi, kita akan bahas lebih lanjut bersama dengan ekonom tapi di segmen selanjutnya. Karena saudara, Dana Moneter Internasional atau IMF ini pernah bilang Indonesia adalah salah satu negara dengan tingkat pendapatan terhadap PDB terendah di Asia Tenggara, yaitu 14%. Pajak sebagai sumber penerimaan utama, rasionya juga stagnan rendah. Yang pasti, pernyataan Hashim di Financial Times ini bertentangan dengan keterangan anggota bidang keuangan tim gugus tugas sinkronisasi pemerintahan Thomas Jiwandono yang perlu dicatat juga masih keluarga Prabowo. Kita segarkan lagi ingatan Anda dengan pernyataan Thomas Jiwandono pada 24 Juni lalu. Berikut ini. Juga ingin menekankan bahwa Presiden terpilih komit terhadap defisit atau target defisit yang akan disepakati oleh pemerintah sekarang dan DPR. Itu saya rasa mungkin rekan-rekan wartawan selama beberapa minggu terakhir banyak berita-berita. Nah, di sini kami sebagai tim gugus tugas ingin menyatakan secara gamblang bahwa dengan angka 71T tersebut, dengan kesepakatan tersebut, artinya defisit itu, range itu terjamin. Dan rasio hutang terhadap PDB yang pernah mungkin beberapa minggu lalu dikatakan ya kita mempunyai rencana ke atas 50% dan sebagainya, itu tidak mungkin. Kita ke data selanjutnya saudara. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ini tegas mengatakan bahwa rasio utang pemerintah adalah maksimal 60% dari PDB. Dan berikut adalah grafik perjalanan rasio utang Indonesia terhadap PDB dari tahun ke tahun. Kita bisa lihat ada lonjakan di tahun 2020 dan juga di tahun 2021. Saat itu Indonesia dihadapkan pada pandemi COVID-19. Utang negara naik dalam misi penyelamatan manusianya. Defisit APBN saat itu juga melonjak sampai 6%. Tetapi secara gradual atau secara bertahap, Kementerian Keuangan ini berupaya menurunkan rasio utang dan defisit. Bagaimana dengan 2024 dan 2025? 2 tahun ini krusial bagi Indonesia. Utang ini akan dibawa kemana? Kalau mengambil pernyataan Kemenkyu dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, tahun ini rasio utang terhadap negara ditargetkan 38,2%. Sedangkan tahun depan ini akan naik menjadi 39,7% sampai 40%. Apakah pernyataan Hashim berkaitan dengan janji kampanye? Program Prabowo Gibran yaitu makan siang bergizi gratis juga sebenarnya sudah dijamin dapat pendanaan sebesar 71 triliun rupiah. Hanya saja memang sumbernya nih yang belum dipaparkan secara jelas akan berasal dari mana. Dalam konteks utang, apa yang diwariskan Jokowi untuk Prabowo? Kita lihat data berikutnya. Nah, ini
adalah profil utang jatuh tempo di tahun 2024 dan tahun 2025. Tahun ini Indonesia punya utang jatuh tempo sebesar 434,29 triliun. Tahun depan pemerintahan Prabowo Gibran ini akan menanggung kenaikan utang hampir 100%, yaitu menjadi 800,33 triliun rupiah. Lembaga pemeringkat Moody's, S&P, dan Fitch ini menetapkan peringkat utang negara Indonesia satu tingkat di atas peringkat investasi terendah. Fitch mengatakan peningkatan utang dengan nilai signifikan akan melemahkan profil kredit negara. Beda arah utang negara di internal lingkaran Prabowo, ini penerimaan negara sebesar apa sih yang bisa mengimbangi rasio utang sampai 50%? Nah, kita nanti akan membahasnya usai jeda bersama dengan Kepala Ekonom Bank Permata Yosua Pardede. Tetap bersama kami. Kompas Bisnis masih kembali untuk Anda bersama saya Asri Gunawan dan kita masih akan melanjutkan ulasan tentang perbedaan arah utang negara di dalam lingkaran Presiden terpilih Prabowo Subianto. Dan saat ini Kompas Bisnis sudah bersama dengan Kepala Ekonom Bank Permata Yosua Pardede. Mas Yosua, selamat pagi. Selamat pagi Asri. Mas, ini kan build confidence investor yang seharusnya dilakukan oleh pemerintahan yang baru. Tapi masalahnya adik Prabowo, Hashim ini menegaskan akan ada kenaikan 2 poin persentase setiap tahun sampai rasio utang menyentuh 50% terhadap PDB. Sedangkan di tim transisi yaitu Thomas Jiwandono ini bilang tidak mungkin utang sampai 50% PDB. Lalu bagaimana market atau investor memaknai perbedaan di internal Prabowo Gibran ini? Ya, saya pikir memang sejak kalau kita lihat mendengar dari bulan Juni lalu ya, berita ini sudah mulai dikonfirmasi oleh tim ekonomi dari Prabowo Gibran sendiri dan sebenarnya ini berita ini muncul lagi ya dari komentar dari Pak Hashim ya. Dan menurut saya sebenarnya market juga cenderung agak menjadi bingung ya dengan adanya dua pernyataan yang berbeda dari pihak yang sama gitu ya, sehingga tentunya yang perlu harus diklarifikasi adalah ke depannya bahwa komunikasi dari pemerintahan berikutnya ini harus satu arah ataupun satu suara ya, agar tidak memberikan ketidakpastian kepada investor, khususnya investor asing. Karena pada akhirnya pada saat tidak ada konfirmasi ataupun konfirmasi yang formal ataupun yang jelas dari pemerintah, tentunya ini akan memberikan akan bisa menurunkan persepsi dari sisi investor asing sendiri. Dan ini sudah kita lihat sendiri bahwa di bulan Juni lalu terlihat jelas ya bahwa investor asing keluar dari pasar obligasi, sehingga tentunya diharapkan bahwa kedepannya kejelasan terkait dengan arah fiskal pemerintah kedepannya harus benar-benar diklarifikasi dan juga dikonfirmasi dan juga dikomunikasikan dengan baik oleh pemerintah berikutnya kepada semua kalangan, baik kepada media dan juga kepada investor, sehingga harapannya ini tidak memberikan kesimpang siuran ya khususnya terhadap isu fiskal ini. Ya, memang kan dari awal tahun juga rupiah ini sudah terdepresiasi ya, bahkan sampai 5% begitu. Lalu apakah rasio utang sampai 50% PDB ini masih prudent? Gini Mas Joso, bukankah debt monetization hanya dilakukan pada kondisi yang mendesak seperti COVID kemarin? Kalaupun ini dilakukan, bukankah mengacaukan target inflasi Bank Indonesia juga? Ya, sekalipun memang Undang-Undang Keuangan Negara menyebutkan bahwa maksimum ya ambang batas dari rasio utang itu adalah 60% terhadap PDB. Namun demikian tentunya di sisi yang lain undang-undang tersebut pun juga memagari dengan batas defisit fiskalnya adalah 3% terhadap PDB. Artinya pada saat untuk mencapai kalau sekiranya defisit fiskal tetap dijaga di bawah 3%, mestinya ambang 60% itu pun juga tidak akan terlewati ya. Dan yang terlebih terpenting lagi adalah menurut pandangan kami adalah bagaimana produktivitas dari utang itu sendiri ya pada saat pemerintah memutuskan untuk melebarkan defisit fiskalnya, defisit APBN-nya.
dasarnya apa ya? Apakah memang belanjanya ini diperuntukkan untuk hal-hal yang produktif yang bisa menggerakkan ekonomi kerakyatan, yang bisa menggerakkan, bisa menciptakan lapangan pekerjaan, ya, bisa menumbuhkan UMKM, tentunya itu akan bisa berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi. Karena pada akhirnya investor pun juga akan mempertimbangkan bagaimana arah apa namanya fiskal dari pemerintah suatu negara, ya, tentunya dengan produktivitasnya, ya. Kalau utang itu meningkat tapi pertumbuhan ekonominya segitu-segitu aja, saya pikir tentunya ini akan dipertanyakan oleh investor, ya. Jadi pada akhirnya tentunya kita akan melihat bahwa kalau menurut hemat kami sebenarnya 3% itu tetap akan, menurut kami mestinya tetap akan dipertahankan karena itu mencerminkan fiskal yang prudent. Dan di sisi yang lain pun juga tentunya bagaimana dengan fiskal 3% itu, defisit 3% itu, saya pikir masih banyak yang bisa kita upayakan, ya, untuk bisa mendorong pertumbuhan lebih tinggi lagi tanpa harus terlalu agresif, ya, mengejar pertumbuhan di tengah kondisi globalnya pun juga situasi juga tidak memungkinkan seperti saat ini. Tentunya kita lebih, menurut pandangan saya, tetap kita perlu memprioritaskan prinsip prudence atau prinsip kehati-hatian dalam kebijakan fiskal dan kebijakan moneter untuk bisa tadi mereduksi apabila terjadi faktor-faktor yang bisa menyebabkan instabilitas, ya, khususnya yang bisa disebabkan oleh faktor geopolitik ataupun faktor globalnya. Ya, sebagai penegasan Mas Joshua, jadi kalau rasio utang ini mencapai 50%, artinya defisit fiskal ini tidak mungkin terjaga di level 3%? Saya pikir memang seperti itu, ya. Artinya kalau 50% rasio utang tersebut itu tercapai, artinya kemungkinan besar defisit fiskalnya pun juga harus akan melewati 3%. Dan oleh sebab itu perlu ada revisi Undang-Undang Keuangan Negara. Dan oleh sebab itu pun juga lebih lanjut lagi, hal ini pun juga ada apa namanya, ada kebijakan politiknya, ya. Artinya dalam hal ini tentunya akan didiskusikan lagi nanti kepada DPR. Dan saya pikir sejauh ini kita telah melihat, ya, bahwa selama 10 tahun terakhir ini, ya, defisit fiskal kita kecuali pada saat pandemi ini tetap dijaga 3%, dan bahkan pada saat pandemi sekalipun, ya, pemerintah saat ini bisa menunjukkan bahwa defisit sudah kembali di bawah 3% bahkan sebelum waktu ataupun batas maksimumnya. Jadi artinya ini menunjukkan, mengonfirmasi lagi bahwa dan ini diapresiasi oleh investor asing. Jadi oleh sebab itu untuk mempertahankan kepercayaan investor, khususnya investor asing, pemerintah berikutnya pun juga harus lebih berhati-hati dalam artian menetapkan arah fiskal dan juga memberikan komunikasi yang jelas, ya, terkait dengan kebijakan ke depannya. Ya, oke, jadi kepercayaan investor asing ini menjadi kunci. Tapi Mas Joshua, masalahnya lagi, jika pun rasio utang naik, penerimaan negara sebesar apa sih yang bisa mengimbangi rasio utang sampai 50%? Sumber baru penerimaan ini dari mana? Ya, kalau kita melihat saat ini untuk rasio perpajakan kita kurang lebih sekitar 10%. Dan ini saya pikir memang relatif lebih rendah, ya, misalkan dengan beberapa negara di kawasan, dan juga kalau kita bandingkan dengan misalkan negara Brazil sekalipun 15%. Ya, China masih 14%, Meksiko pun juga 14%. Jadi jauh lebih tinggi dibandingkan rasio pajak Indonesia saat ini sekitar 10,3%. Oleh sebab itu menurut hemat kami tingkat rasio saya pikir perlu ditingkatkan lebih dari 15%, ya, untuk 15 sampai dengan 20%, baru kita mulai mempertimbangkan untuk bisa meningkatkan belanja ataupun meningkatkan defisit, ya, agar tadi supaya tetap bahwa fiscal rule ini ataupun batas fiskal ini, defisit fiskal ini tetap terjaga di bawah 3%, ya. Jadi artinya dalam artian bahwa kalau rasio perpajakan kita meningkat, tentunya diharapkan akan bisa untuk belanjanya pun juga akan ada ruang untuk peningkatan, tapi tetap dijaga di bawah 3%. Nah, oleh sebab itu saya pikir perlu ada peningkatan dari sisi perluasan wajib pajak, ya. Dalam hal ini kita melihat bahwa ada banyak beberapa sektor, karena kalau kita lihat sektor informal di Indonesia ini masih mendominasi dan masih belum memiliki NPWP, misalkan UMKM itu masih banyak sekali. Dan di samping itu pun juga saya melihat bahwa ada potensi penerimaan perpajakan khususnya dari ekonomi baru, ya, misalkan dari sisi carbon tax, ya, pajak karbon. Ini saya pikir masih bisa dioptimalkan. Dan di samping itu juga selain tingkat kepatuhan dan juga
ekstensifikasi perpajakan, yang lebih penting lagi adalah percepatan dari sisi peningkatan administrasi perpajakan ya. Karena kalau kita lihat core tax system saat ini akan sebentar lagi akan diimplementasikan. Diharapkan dengan semuanya itu artinya bahwa ada upaya untuk meningkatkan penerimaan perpajakan, diharapkan tadi rasio juga meningkat. Pada akhirnya pun juga ada ruang untuk adanya peningkatan belanja. Jadi saya pikir perlu ada kebijakan yang strategis lagi dari pemerintah agar untuk mencapai pertumbuhan tinggi itu saya pikir tidak melulu harus terburu-buru menaikkan defisitnya dan menaikkan juga tingkat rasio utangnya ya seperti itu. Ya, oke. Jadi sumber penerimaan baru ini bisa dari kebijakan strategis, kemudian juga perluasan wajib pajak tadi. Lalu ini mampukah pemerintahan Prabowo Gibran 2 tahun ke depan ini mencapai pertumbuhan ekonomi 8%, seperti yang disebutkan oleh Prabowo dalam Qatar Economic Forum? Ya, menurut saya kalau kita lihat kondisi saat ini output gap Indonesia ini masih negatif ya. Artinya bahwa potensial growth ekonomi kita mungkin di kisaran 6-7%. Tapi kita sendiri realisasinya masih sekitar 5%. Artinya masih di bawah optimumnya ya. Dan kalau kita melihat 8% dan within 3 tahun, ini saya pikir agak juga sudah cenderung cukup sulit tercapai ya, karena kalau kita melihat bagaimana transformasi perekonomian ya, perubahan struktur ekonomi itu tidak bisa dilakukan dalam waktu kurang dari 5 tahun. Artinya ya memang harus ada pekerjaan besar dari pemerintah ya untuk mencapai 8% tersebut. Tapi menurut hemat saya dengan kondisi global ya, ketidakpastian global, higher for longer dari suku bunga Amerika, lalu juga slower for longer juga dari pertumbuhan ekonomi China, ini tentunya memberikan tambahan PR baru lagi. Artinya ada faktor lain yang tidak bisa kita yang juga kita perlu perhatikan ya, bukan hanya mengejar pertumbuhan domestik saja 8%, tapi tanpa melihat kondisi globalnya seperti apa. Jadi saya pikir kembali lagi menurut saya perlu manage ekspektasi dari investor, perlu di-manage juga confidence level dari investor sehingga untuk menetapkan pertumbuhan ekonomi tinggi bagus ya, namun tapi kalau tidak dilakukan dengan strategi yang baik tentunya nanti akan kebablasan dan tentunya dampak negatifnya pun juga akan bisa kita rasakan. Karena kalau kita melihat mengapa misalkan negara-negara tetangga seperti Thailand ataupun Filipina ataupun sekalipun negara besar seperti China dan Jepang bisa melakukan ataupun fiscal defisitnya lebih dari 3%, karena kondisi transaksi berjalannya relatif juga masih relatif dalam kondisi yang lebih baik ya dibandingkan kondisi Indonesia. Sebelum pandemi Indonesia itu menghadapi namanya twin deficit ya, efek defisit berganda. Artinya defisit di sisi fiskalnya dan di sisi lain pun juga defisit di transaksi berjalan. Tentu ini akan memberikan tekanan buat investor ataupun memberikan dampak negatif ya, karena pada kondisi di mana twin deficit ini terjadi, tentunya investor asing pun juga cenderung akan memindahkan dananya dari negara kita, sehingga itu tentunya menjadi salah satu faktor yang harus dipertimbangkan sekali lagi oleh pemerintah, karena pada saat pertumbuhan ekonomi ini meningkat, tentunya di saat bersamaan defisit transaksi berjalan pun juga ada kecenderungan untuk meningkat juga. Oke, artinya perlu sensitivitas di tim internal Prabowo Gibran ini untuk kemudian bisa membaca arah market. Lalu apa seharusnya yang diwaspadai dengan defisit tadi? Ya, tentunya tadi kalau kita bicara bagaimana negara-negara lain di kawasan Asia sendiri bisa menjaga defisit fiskal di atas 3%, tentu tadi bagaimana kita meningkatkan nilai tambah ya dari ekspor kita, dan di saat bersamaan pun juga bagaimana kita bisa mengurangi ketergantungan impor kita. Tentunya itu dengan upaya misalkan dengan upaya hilirisasi. Sebenarnya hilirisasi itu adalah semangat yang positif ya, namun tidak cukup ya, dengan kondisi seperti saat ini tidak cukup karena masih banyak yang bisa kita tingkatkan lagi. Artinya kalau kita bicara hilirisasi ini, kalau misalkan ini baru 2 step saja ya, dari ore nickel menjadi ferronickel ataupun nickel pig iron, tapi yang diharapkan adalah bagaimana kita bisa memproduksi baterai di dalam negeri sendiri, bagaimana kita memproduksi stainless and steel di dalam negeri sendiri. Jadi proses end to end
dari ore nikel sampai dengan end produknya itu bisa terjadi di dalam negeri sendiri. Itu saya pikir yang akan bisa meningkatkan nilai tambah dari ekspor, dan di saat bersamaan pun juga jadinya kita akan bisa mengurangi ketergantungan impor ya, yang sekali lagi kita masih mengimpor bahan baku ataupun material itu dari luar negeri, sehingga itulah yang harus kita benahi terlebih dahulu. Pada saat nanti struktur transaksi berjalan kita membaik ya, dalam kondisi yang relatif sehat, defisitnya juga kecil, tentunya kita bisa mungkin melihat adanya potensi di mana dengan sendirinya pun juga saya melihat ada kecenderungan penerimaan perpajakan juga meningkat, dan di saat itulah momentum yang tepat untuk kita bisa melihat peluang untuk meningkatkan defisit. Tapi saya tetap pakemnya adalah saya melihat bahwa defisit tetap perlu dijaga di bawah 3% agar tadi akan memberikan respon positif juga, karena pada saat nanti ada peningkatan beban utang ya, lalu juga ada primary balance kita juga defisit, tentunya ini akan memberikan ongkos lagi pada pemerintah pada saat kedepannya dalam jangka panjang akan menerbitkan surat utang ataupun SPN, tentunya cost-nya akan lebih mahal ya, cost of borrowing-nya akan lebih mahal. Jadi tentunya untuk bisa mengoperasikan semuanya itu, saya pikir pemerintah perlu menerapkan kebijakan yang lebih prudent dan berhati-hati. Artinya memang kerentanan rupiah ini sangat berpengaruh terhadap bunga pinjaman yang harus dibayar oleh Indonesia ya. Terakhir nih Mas Joshua, kira-kira siapa sih sosok Menteri Keuangan yang punya kapasitas dan sangat didengar oleh market? Saya mungkin tidak bisa menyampaikan siapanya ya, tapi aspirasi dari investor asing tentunya adalah siapapun Menteri Keuangannya tentunya tadi adalah memberikan komunikasi yang jelas ya kepada market. Dan di samping itu juga memberikan kepastian terkait dengan kebijakan ke depannya. Yang berikutnya pun juga adalah diharapkan sosok Menteri Keuangan tersebut adalah tentunya yang paham fiskal ya. Artinya kebijakan makro dan fiskal ini harus dipahami dengan betul gitu ya, tanpa adanya pengetahuan yang mendalam terkait dengan makroekonomi dan juga fiskal. Tentunya yang dikhawatirkan adalah keuangan negara ke depannya pun juga akhirnya jadi tidak bisa prudent ya. Artinya tentunya ini yang akan mempengaruhi nantinya kepada rating Indonesia, dan pada akhirnya kepercayaan investor pun juga menurun, dan pada akhirnya ini akan menjadi worse off ya kondisinya buat kondisi ekonomi kita. Jadi tetap saya melihat bahwa yang mestinya yang perlu tetap dipertahankan adalah background makro dan juga fiskal dan juga teknokratik. Saya pikir yang lebih tepat untuk menduduki kursi Menteri Keuangan ke depannya. Artinya sosok teknokrat, paham fiskal, kemudian juga bisa berkomunikasi dengan market dan bisa memberikan kepastian. Apalagi utang kita di tahun depan ini jatuh temponya cukup besar ini, sampai 800 triliun rupiah. Baik, terima kasih Kepala Ekonom Bank Permata Joshua Pardede telah bergabung bersama kami di Kompas Bisnis. Sehat selalu.